bersama-sama kita mendengarkan sebuah kisah orang yang paling kita cintai, kisah orang yang paling kita rindukan, kisah orang yang paling kita sayangi, untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Mari kita simak kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu terdapat raja dari Yaman yang bernama Abraha. Ia sangat benci dan kesal terhadap kota Mekah dan Ka'bah. Mengapa? Karena pada saat itu kota Mekah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah menyembah berhala di sana, mereka melakukan perdagangan hewan, maka dari itu selalu ramai. Dan itu membuat Raja Abraha iri terhadap suasana ramai tersebut. Akhirnya Raja Abraha memerintahkan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Aku adalah Abraha, raja dari Habasyah. Semuanya harus tunduk kepadaku. Wahai pasukanku, mari kita hancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil taramihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika mereka datang, maka datanglah burung ababil membawa batu sijil, yaitu batu dari neraka, batu berapi, kemudian dijatuhkan kepada Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya. Matilah Raja Abraha beserta pasukannya tempat itu. Itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi tentram, langit pun menjadi tenang, tanaman tumbuh dengan subur, angin bersepoi-sepoi, dan yang terjadi pada bayi tersebut keluar cahaya yang luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim tidak memiliki ayah. Karena pada saat Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan, sang ayah Abdullah meninggal dunia. Dan pada saat Nabi Muhammad lahir, kebiasaan penduduk pada desa tersebut ialah menyerahkan sang bayi untuk disusui oleh wanita yang tinggal di pedesaan. Akhirnya Nabi Muhammad diserahkan oleh Suaibah, akan tetapi hanya beberapa hari saja. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke desa tersebut. Maka terjadilah keajaiban yang luar biasa. Tanaman pada desa tersebut tumbuh subur, binatang ternak berkembang biak dengan sangat banyak, dan itu membuat Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menganggap seperti anaknya sendiri. Pada masa kecil itu pula Nabi Muhammad datangi oleh malaikat Jibril untuk dibelah dadahnya, dicuci jantungnya, dicuci hatinya, dan dijadikan diri Nabi Muhammad menjadi suci. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya selama 6 tahun. Namun setelah itu sang ibu Siti Aminah meninggal dunia.
Akhirnya Nabi Muhammad diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Namun setelah Nabi berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Tapi Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada paman yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Nah, di bawah asuhan pamannya inilah Nabi Muhammad sejak kecil mulai belajar caranya mengembala, mulai belajar caranya berdagang, hingga maka tumbuhlah Nabi Muhammad menjadi remaja, menjadi dewasa, dan diberi gelar Al-Amin yang dipercaya, karena seluruh kata-katanya penuh dengan hikmah dan kejujuran. Hingga pada saat Nabi berusia 25 tahun, maka Nabi Muhammad pergi ke negeri Syam bersama teman seperjalanannya yang bernama Maisarah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangan orang yang mulia, orang yang suci. Siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ternyata hasil dari perdagangan Nabi mempunyai untung berkali-kali lipat, sehingga membuat temannya Maisarah memberitahukan hal tersebut kepada Khadijah, dan Khadijah pun sangat terpesona kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah pun melamar Nabi Muhammad, dan mereka pun menikah dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, dan Fatimah. Namun pada saat Nabi menjelang 40 tahun, beliau sering merenung di Gua Hiro. Beliau memikirkan pada saat itu, di mana pada saat itu masih zaman masih zaman kekejian, masih zaman kemusyrikan, masih zaman kebodohan. Mereka bermain judi dan meminum minuman keras. Mereka mencuri ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa membaca, menganalisa tentang Islam dan memberi
dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca, mencari tahu tentang kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Maka turunlah Al-Quran secara berangsur-angsur hingga wafatnya Nabi pada usia 63 tahun. Namun sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada umatnya, wahai umatku, jika kalian ingin selamat, maka berpeganglah pada dua hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin bisa singkat tentang Rasulullah ini memberi pelajaran kepada kita semua untuk menjadi hamba Allah yang mulia di dunia maupun di akhirat. Kalau kesukaan Nabi bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kesukaan Nabi bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kesukaan Nabi, mari kita lakukan. Kalau kesukaan Nabi bersolawat,